Shalom, haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua pagi hari ini kita siap untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terbaik, Engkau yang kami sembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah. Amin. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih. Sekali lagi katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan. Kau sungguh Terima kasih. baik, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan Selamanya. Yesus, Kau sungguh baik, Terima kasih ya Allah. Terima kasih. nama-Mu indah. Kami cinta Engkau. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji, haleluya. Ku selalu
bagi Dia. Haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu siap memuji Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Kasih ya Tuhan. Sama-sama. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. kami siap. Kami siap, nyatakanlah mumpung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat sangat terkenal. Mumpung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat. Kita berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama. Ada lagi bersama. Berikan suara-Mu katakan. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan. Ada lawatan besar, bakar hati yang menyembah. Kami siap. Nyatakan Sekali lagi kita katakan. kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat sangat terkenal. Bumbung Lawatan-Mu. tercurah atasku. Kau yang terhebat sangat terkenal. Kami siap. Nyatakanlah. Kami siap. Nyatakanlah. Kami Tuhan. Ya, sama-sama. Dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat sangat terkenal. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat sangat terkenal. Bukan sorak-sorak. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya. Yes, pagi hari ini lawatan Tuhan bekerja tengah-tengah kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita kembali buat setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama dengan saya Bapak Ibu Saudara. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Sobat
yang Engkau alami tak melebihi kekuatan-Mu. Katakan Tuhanku, haleluya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun. Ada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, ingat semua yang Tuhan beri. Wow, haleluya. Kita sama-sama katakan, tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat ke langit kasih-Nya. tangan Tuhan, Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat ke langit kasih-Nya. kau lihat ke langit kasih-Nya. Sekali lagi katakan, kau lihat ke langit kasih-Nya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian yang ada di rumah. Haleluya, hari ini saya mau berbicara tentang nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Nah, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan. Dalam Injil, dalam Wahyu pasal 13, ayat 1 sampai yang ke-8. Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 8. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Ayat 4, dan mereka menyembah, garis bawahi, naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ayat 8 sekali lagi saya akan baca. Dan semua orang yang diam di atas bumi
akan menyembahnya. Nyembah apa? Si naga itu. Ya, ular itu, setan itu. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Mari kita bersama-sama berdoa. Haleluya, haleluya, kami bersyukur kami memiliki Allah dalam Kristus Yesus yang sudah menjadi juru selamat buat kami. Kami bangga memiliki Tuhan Yesus, haleluya, yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Dan saatnya kami mau dengar firman. Urapi hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sambut firman dan mohon urapan Tuhan. Amin. Nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Pastikan nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Nah, saudaraku, ada lagu lama, mungkin Bapak Ibu juga sudah mulai lupa, yaitu lagu begini. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Saya tahu. Nah, ingat itu. Saya tahu bahwa namaku ada tertulis. Kita harus tahu nama kita tertulis di kitab Al-Hayat. Bukan saya rasa, tapi saya tahu namaku tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Saudaraku, haleluya, haleluya. Setiap orang yang sudah menerima meterai darah Yesus, setiap orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan dibaptis di dalam baptis air, baptis selam, saudaraku, saya percaya bahwa nama mereka telah tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Ketika kita tutup mata di dunia ini dan buka mata di surga, saudaraku, ketika malaikat memanggil nama kita sesuai dengan abjad kita, pastikan nama kita tertulis dalam buku kehidupan. Haleluya. Kalau begitu, apakah, mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, apakah nama saya? Mungkin saudara bertanya, apakah nama saya tertulis dalam buku kehidupan? Buku Al-Hayat yang Pak Pendeta sebut tadi. Seperti apa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga? Orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang tertulis di buku kehidupan yang kekal. Nah, orang yang tertulis dalam buku kehidupan adalah orang yang hanya menyembah Tuhan. Tetapi orang yang tidak tertulis di buku kehidupan Tuhan adalah mereka orang-orang yang menyembah, yang kita sudah baca tadi, ular, naga, setan. Ya. Nama orang-orang itu tidak tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Sekali lagi saya baca di dalam ayatnya yang ke-8, ya, ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, menyembah naga, menyembah ular, menyembah setan. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Karena mereka tidak menyembah Tuhan Yesus. Karena mereka menyembah naga, nama mereka tidak tertulis di dalam buku kehidupan yang kekal. Hanya mereka yang menyembah Yesus Tuhan yang namanya tertulis. Bagi mereka yang sudah ditebus, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis Islam, namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Tapi sebaliknya mereka yang menyembah naga, menyembah setan, nama itu sejak dunia dijadikan, ya, mereka tidak tertulis di dalam buku kehidupan yang kekal. Ya, Tuhan tidak kenal mereka. Nah, kalau gitu Pak Pendeta, apa kriteria nama saudara
tertulis dalam buku kehidupan yang kekal. Pertama, nama yang tertulis di dalam buku kehidupan yang kekal adalah mereka yang telah keluar dari kesusahan besar. Daniel pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2, orang yang tercatat dalam buku kehidupan yang kekal adalah mereka yang keluar dari kesusahan yang besar dan tidak menyangkal iman saat penderitaan datang. Satu kali ada penganiayaan datang, itu ada ujian berat bagi orang-orang percaya, orang Kristen. Tapi ketika mereka mempertahankan iman, tidak menyangkal iman, tidak menyangkal Yesus, mereka siap menderita karena Yesus, mereka siap pikul salib karena Yesus, mereka akan masuk dalam sorga. Nama mereka akan tertulis dalam kehidupan yang kekal, buku Al-Hayat. Jadi mereka yang lulus ujian, mereka yang walaupun ada penderitaan besar, walaupun ada kesusahan besar, walaupun ada aniaya besar, mereka mempertahankan iman. Ya, mereka, nama mereka tertulis dalam buku kehidupan. Siapa lagi yang nama mereka tertulis dalam buku kehidupan? Mereka adalah orang-orang setia, setia dalam pengiringan kepada Tuhan. Hendakkah kau iring Yesus, pikul salib. Nah, itu bicara tentang kesetiaan. Kalau saudara ikut Yesus, sudah harus siap untuk pikul salib, siap menderita. Ya, saudaraku, dan Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini, setia. Karena hanya orang yang setia sampai akhir, mereka yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam kitab Wahyu 3 ayatnya yang ke-10 katakan, orang yang menuruti firman Tuhan dan orang yang tekun, Tuhan berjanji orang-orang tersebut akan dilindungi oleh Tuhan. Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan bahwa jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita pada hari-hari ini. Sesungguhnya Alkitab katakan iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu, kepada saudara, mahkota kehidupan. Yang kedua, nama kriteria yang kedua, nama saudara tertulis di dalam kitab Al-Hayat, buku kehidupan Tuhan, adalah mereka yang tidak meragukan Tuhan. Lukas 10 ayat 17 mengatakan bahwa 10 ayat 17, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Ingat baik, tetapi bersukacitalah karena apa? Nama saudara, namamu ada terdaftar di sorga. Orang yang tidak meragukan Tuhan, mereka namanya tertulis di dalam buku kehidupan, buku Al-Hayat. Dan pastikan saudara-saudara akan Tuhan sertai, Tuhan akan pimpin, Tuhan akan lindungi. Yang kedua, Tuhan akan membuat usaha kita berhasil. Kenapa? Karena kita tidak meragukan Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya ketika kita tidak meragukan Tuhan. Ya, saudaraku, saya memberitahukan, jangan meragukan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan ada enggak? Saya mau katakan Tuhan ada. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan pencobaan, kesulitan, kesukaran menghimpitmu untuk supaya kita bisa melihat Tuhan saat kita mengalami kesusahan. Yang ketiga, nama yang tertulis di dalam buku kehidupan adalah mereka yang sudah berjuang melayani Tuhan di dalam
pekabaran Injil, dalam memberitakan Injil. Saudaraku, saya mau beritahukan Bapak Ibu serta saudara sekalian supaya kita untuk hari-hari ini, mari kita memberitakan kabar baik. Mari kita menceritakan kebaikan Tuhan. Mari kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dimanapun kita pergi, kita selalu memberitakan kabar baik. Orang yang Filipi pasal 4 ayat 2 dan 3 katakan bahwa orang yang tertulis dalam buku kehidupan adalah mereka yang berjuang melayani Tuhan, orang yang sehati sepikir, setia dalam Kristus. Ya, pertanyaannya, apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan yang kekal? Ya, saudara harus pastikan bahwa nama saudara tertulis di dalam buku kehidupan. Keluaran 32 ayat 33 katakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Kenapa Tuhan katakan demikian? Saya memberitahukan setiap orang yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat, jangan berbuat dosa lagi. Karena apa? Kalau kita berbuat dosa, nama kita bisa dihapus. Ya, di dalam kitabnya Tuhan. Jadi orang yang hidupnya dalam dosa, berbuat dosa, udah percaya Yesus, berbuat dosa lagi, nama bisa dihapus oleh Tuhan dari kitabnya. Jadi kita harus mempertahankan iman. Apapun yang terjadi, kita terus memberitakan Injil. Jadi jika kita berbuat dosa dan tidak mengaku itu kepada Tuhan, tidak minta ampun kepada Tuhan, maka nama kita bisa dihapus dari buku kehidupan. Jadi kalau kita ada dosa, kita bersalah, kita minta ampun, biar Tuhan ampuni dosa kita. Ya, jangan kita sudah berbuat dosa kita merasa seperti tidak bersalah. Tuhan senang melihat orang yang rendah hati. Salah, dia mengaku, Tuhan saya salah, saya jatuh, saya minta ampun. Nah, itu yang Tuhan senang. Itu disebut orang yang rendah hati. Nah, bagaimana cara agar supaya nama kita tetap dalam buku kehidupan? Sekali lagi, ketika Tuhan, Alkitab katakan ketika Tuhan mengampuni wanita pelacur itu, ya, di mana ada orang-orang mau rajam wanita itu yang baru ditangkap basah bersinah, Tuhan menulis di situ. Tuhan Yesus menulis. Ada penafsiran katakan bahwa Yesus menulis di tanah itu, menulis dosa-dosa atau orang yang berbuat zina sama dengan berbuat zina kepada perempuan ini. Tuhan menulis. Ketika Tuhan tulis nama-nama mereka, kok mereka pikir, wah Tuhan Yesus kok tahu saya pernah main dengan perempuan ini. Satu-satu mundur. Satu-satu mundur. Ya. Satu-satu mundur, mereka tinggalkan wanita ini. Dan apa Tuhan Yesus katakan kepada wanita tunasusila ini, pelacur ini? Pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghakiminya, Tuhan tidak menghukumnya, tapi Tuhan ingatkan dia, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak setuju dengan perbuatannya. Tuhan dalam kapasitas Tuhan ini tidak membela wanita ini, dia berbuat zina, tidak. Tuhan tidak setuju dengan perbuatannya. Tapi memang misi Tuhan mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa. Jika saudara berdosa dan saudara mau datang kepada Tuhan minta ampun dosamu, maka Tuhan akan mengampuni dosamu. Maka Tuhan akan membuat hidupmu menjadi baru. Ya, sekali lagi, Tuhan pertama, bagaimana cara agar supaya nama kita tetap dalam buku kehidupan? Pertama, berhenti berbuat dosa. Jangan berbuat dosa lagi. Yang kedua, kita harus setia sampai akhir. Ya, setia sampai akhir. Yang ketiga, pertahankan iman walaupun ada penderitaan yang hebat. Walaupun mungkin ada siksaan. Mungkin ada orang menyuruh kita menyangkal Yesus. Saudaraku, saya mau beritahukan, pertahankan iman walaupun ada penderitaan yang hebat. Dan yang keempat, mari kita hidup
benar, hidup kudus. Dan yang kelima, milikilah roh takut akan Tuhan. Ya. Dan yang keenam, milikilah karakter seperti Kristus. Dan lagu lama, seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang kuminta. Dalam jalanku menuju ke sorga, saya mau seperti Yesus. Miliki karakter seperti Yesus. Apa akibatnya? Kita setia dalam iman kita. Nama kita ada di dalam kitab kehidupan Allah di sorga. Bila namaku dipanggil, adalah aku katakan, aku berkata, aku ada. Saudaraku, ketika namamu dipanggil, saudara katakan, aku ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, pada pagi ini kami sudah dengar firman Tuhan tentang nama kami tertulis dalam buku kehidupan. Orang yang sudah namanya tertulis di kitab kehidupan yang kekal adalah mereka yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Hidup mereka, dosa mereka sudah diampuni. Hidup mereka hidup suci, hidup benar. Haleluya. Dan mereka terus berada dalam kehendak dan rencana Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Tuhan, jikalau ada di antara kami yang berkata, Pak Pendeta, doakan saya masih jauh daripadamu. Ya Tuhan, hari ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai juru selamat. Sembah Tuhan Yesus mulai saat ini. Jangan menyembah ular dan naga. Jangan menyembah setan. Tuhan benci orang-orang menyembah naga, menyembah setan. Dan hari ini buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, maka nama kita akan ditulis dalam buku kehidupan yang kekal. Berbahagialah kami yang mendengar firman dan menjadi pelaku firman yang setia. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Kalau sebentar anak-anak Tuhan akan memberi yang terbaik, Tuhan melihat dan menilik tangan-tangan yang memberi. Tuhan balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik buat kita. Tuhan kita baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi kita akan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya. And see My soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. sing my soul, Can see my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou dan sing my soul. Nyatakan sekali lagi. Then see my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art. Then see my soul, my Savior come to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan Selesai Kristus, mari kita bangkit berdiri dan saatnya kita mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus